Eka Hospital menghadirkan pusat ortopedi dan spine terpadu yang bernama Gatam Institute. Gatam Institute berisikan tim dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang berpengalaman dan didukung teknologi robotik navigasi pertama di Asia Tenggara yang mampu memberikan akurasi operasi hingga 99% guna meningkatkan keamanan dan pemulihan pasien. Sehatkan Indonesia, Eka Hospital bisa. Selamat sore semuanya. Kurang kencang nih sekali lagi. Selamat sore semuanya. Oke. Selamat sore untuk semua pengunjung, tenan, tamu undangan, serta manajemen Mall Kota Kasablanka, serta teman-teman media juga yang sudah menonton dari Instagram Live Eka Hospital. Perkenalkan, saya Yunita akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan, tentunya bersama Eka Hospital. Sedikit mengenai Eka Hospital, didirikan tahun 2008, saat ini Eka Hospital sudah memiliki 4 rumah sakit. Yang pertama kita ada di Eka Hospital BSD Tangerang, kemudian ada di Bekasi, Cibubur, dan juga Pekanbaru. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Eka Hospital, saya akan mengundang Bapak Ivan Lendi dari tim Marketing Partnership Corporate untuk bergabung bersama saya dan menjelaskan tentang layanan dan fasilitas apa saja yang dimiliki oleh Eka Hospital. Ya, terima kasih untuk Yunita untuk pembukaan dan juga sambutannya ya. Saya ingin mengucapkan selamat sore kepada para hadirin Mall Kota Kasablanka. Perkenalkan, saya Ivan dari Marketing Partnership Eka Hospital. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan tentang Eka Hospital dan layanan unggulan dari Eka Hospital. Belum. Back dulu, Mas. Nah, saya juga ingin mengapresiasi peduli melalui event ini sukses untuk menyelenggarakan tujuan untuk memajukan wisata medis di Indonesia. Dan dengan semangat tersebut, kami juga memiliki slogan Committed to Excellence dan juga kami mempunyai tema pada sore hari ini adalah To be the National Referral Hospital in Indonesia. Kami juga telah terakreditasi secara GCI internasional dan kami setelah sesuai yang disampaikan oleh Yunita sebelumnya, kita memiliki 4 cabang. Next, Mas. Sebelumnya. Back. Back lagi. Ya. Kita memiliki 4 cabang rumah sakit. Kita ada di BSD, Tangerang Selatan, di Pekanbaru yang berdiri sejak 2008. Dan kita pada tahun 2019 menambah 2 unit, ada di Cibubur dan juga Bekasi. Selama tahun 2008, kita telah melayani lebih dari 3,3 juta pasien dengan 200 tenaga medis, dokter spesialis, dan konsultan. Dilengkapi dengan total kapasitas 750 tempat tidur di keempat jaringan rumah sakit kami. Dan kami juga telah melayani 200.000 pasien dengan tindakan medis sejak 2008. Next, Mas. Berikut adalah fasilitas-fasilitas yang kami tawarkan kepada pasien kami, kemungkinan infeksi silang yang mungkin terjadi antar pasien. Oleh sebab itu, kami menghadirkan layanan 1 pasien 1 kamar, mulai dari kelas terendah. Lalu kami juga memiliki ruang tunggu eksekutif yang kami persembahkan bagi seluruh pengunjung Eka Hospital. Next. Back, Mas. Yang back. Bukan back. Ya. Berikut ini adalah Center of Excellence atau pusat layanan unggulan yang dimiliki oleh Eka Hospital. Salah satunya adalah Gatam Institute dengan robot navigasi untuk penanganan tulang belakang. Dan robot ini merupakan satu-satunya di Asia Tenggara. Robot ini ada di BSD, di Eka Hospital BSD. Lalu ada juga MyCardia, yaitu Center of Excellence untuk penanganan aritmia dan kelistrikan jantung. Di MyCardia ini, kami juga memiliki
layanan cryoablation yang merupakan teknik untuk menangani aritmia, dan kami merupakan rumah sakit swasta satu-satunya yang memiliki teknologi ini. Kami juga memiliki pacemaker paling kecil sedunia. Selanjutnya ada DCC, yaitu Diabetes Connection Care, yang berfokus pada penanganan diabetes dan perawatan kaki diabetes. Lalu ada Divine, yaitu Center of Excellence yang pusat pada penanganan digestif dengan kapsul endoskopi. Lalu ada ETWCC, yaitu untuk Center of Excellence penanganan kanker ya. Lalu layanan unggulannya adalah rekonstruksi urologi. Next. Nah, seiring dengan semangat dari Perkedui sendiri untuk memajukan wisata medis, kami juga membuat suatu program yang kami peruntukkan bagi pasien-pasien kami yang berasal dari luar kota, dengan manfaat free upgrade kamar 1 tingkat, lalu free penjemputan pasien dari bandara, free premium airport lounge, dan juga free menginap 1 malam di Hotel Santika di dekat EK Hospital. Dan layanan ini semuanya free ya. Next. Berikut ini adalah alur layanan yang harus dilewati oleh pasien-pasien kami. Ketika pasien melakukan konsultasi kepada dokter dan memang dianjurkan untuk melakukan perawatan atau tindakan di EK Hospital, pasien kemudian akan memberikan informasi data pasien kepada tim marketing kami yang kemudian akan diteruskan ke customer care kami untuk proses administrasinya. Kemudian setelah proses administrasi selesai, data-data pasien, jadwal keberangkatan pasien kapan, maka kemudian pasien tinggal melakukan perjalanan ke EK Hospital. Next. Persembahkan Gatam Institute yang merupakan layanan unggulan kami di EK Hospital BSD dengan robot navigasi dalam penanganan tulang belakang. Kami memiliki nama Gatam Institute yang dipimpin oleh Dr. Lutfi Gatam dengan Advanced Orthopedic Surgery in Southeast Asia, yaitu robot navigasi satu-satunya di Asia Tenggara. Next. Berikut ini adalah tim dari Gatam Institute yang dipimpin oleh Dr. Lutfi Gatam. Dan kami memiliki ortopedis yang berfokus di banyak hal, baik di spine, di hip and knee, penggantian lutut, dan juga di sports injury, dan juga pediatri untuk anak. Next. Nah, berikut ini adalah contoh kasus persiapan tindakan penanganan skoliosis. Pasien akan diberikan edukasi sebelum dan sesudah melakukan tindakan operasi. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan sebelum dan sesudah kepada pasien sendiri dan juga keluarga ya tentunya. Next. Nah, ini contoh di gambar kiri itu adalah sebelum melakukan operasi dengan kemiringan yang cukup menjadi pertanyaan dan juga ada hadiah buat para pengunjung yang bisa menjawab ya. Oke, sekarang pertanyaannya untuk Dr. Harman dan juga Dr. Pedi. Pertanyaannya cukup dijawab 1 orang aja dok, jadi nanti gantian saja ya. Oke, saya penasaran nih sebenarnya dok, bener nggak sih EK Hospital ini punya robot satu-satunya di Asia Tenggara, dan robot navigasi ini seperti apa dok? Ya oke, jadi
Kalau satu-satunya itu bersifat yang navigation, robotic navigation platform. Nah itu memang kita satu-satunya di Asia Tenggara. Yang paling dekat itu di Australia. Di Australia ada, di India juga ada, yang robotic navigation based platform. Jadi ini robot satu-satunya untuk navigasi yang ada di Asia Tenggara ya dok ya? Yes, betul. Wah luar biasa sekali nih Eka Hospital. Terus bisa nggak nih dok diceritakan mengapa akhirnya Eka Hospital tertarik membeli robot navigasi ini? Saya dengar juga ada poli khusus ya dok untuk menangani ortopedi dan spine. Mungkin boleh diceritakan nih dok? Mungkin boleh dokter Pedi, karena tadi dokter Harman sudah menjawab. Jadi awal mulanya kenapa kita membeli robot ini, karena kan selama ini kita sering sekali menghadapi kasus-kasus tulang belakang yang udah kompleks banget, udah kasus-kasus revisi, udah dioperasi berkali-kali. Nah, sehingga operasi-operasi tulang belakang ini adalah operasi yang susah dan resikonya sangat tinggi. Nah, begitu kita dengar bahwa di luar negeri itu ada teknologi yang akan mempermudah kita dalam bekerja, dan terutama adalah keamanan yang ditawarkan itu sedemikian tingginya, akhirnya kita putuskan ya sudah, kenapa kita tidak menggunakan teknologi itu di Indonesia gitu. Mungkin yang utamanya itu. Ya boleh saya tambahkan. Jadi dulu itu saya kenal sama Dokter Pedi udah lama banget, udah berapa 20 tahunan lah, 20 tahunan. Wow, udah sahabat dekat banget nih ya dok ya. Udah sahabat musuh kayak gitu. Jadi udah 20 tahunan dan kita berdua itu dulu memang diajarkan banyak oleh Dr. Lutfi Gatam namanya. Nah itu kita banyak belajar dari beliau sampai suatu waktu di mana kayaknya perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran khususnya di spine di Indonesia tuh kayak hampir mentok lah, kok gini-gini aja. Terus kita mencari apa sih yang bisa menjadi tantangan buat kita, dan ketemu akhirnya kita diskusi robot. Banyak sih yang udah kita tawarkan, mau nggak nih beli robot rumah sakit, tapi nggak ada yang mau. Nah, Eka Hospital inilah yang nggak tahu gila, nggak tahu apa ya. Jadi dia mau beli dia nih. Jadi akhirnya cita-cita kita terwujud. Jadi karena kita pikir, kita kesel tuh, kenapa pasien-pasien itu banyak yang berobat ke luar negeri gitu loh. Padahal apa sih yang kalah sama kita dari segi skill, khususnya untuk ortopedi tulang belakang, saya rasa juga nggak kalah skillnya. Dan memang mungkin dari segi teknologi kita memang jauh ketinggalan. Nah pada saat itulah kita beli robot itu dan mendirikan Gatam Institute namanya. Nah Gatam Institute ini suatu perkumpulan ortopedi yang ada di Eka Hospital, di mana ortopedi di dalamnya itu sudah subspesialistik. Jadi kayak saya sama Dokter Pedi khusus untuk tulang belakang. Ada Dokter Riki di situ, dia khusus untuk lutut. Ada Dokter Jamot nanti untuk panggul. Jadi semuanya udah subspesialistik. Jadi dengan semangat subspesialistik ini tentunya skill kita pun akan berkembang terus ke arah kebidangan masing-masing. Oke, luar biasa sekali ya Eka Hospital membeli robot navigasi yang ada satu-satunya di Asia Tenggara ini untuk support juga dokter-dokter yang ada di Indonesia ya dok ya. Jadi pasien di Indonesia itu tidak perlu berobat sampai ke luar negeri, tapi juga bisa berobat di Indonesia. Dan tentunya Gatam Institute Eka Hospital itu sudah didukung dengan dokter-dokter yang sudah spesialis di bidangnya. Oke, sekarang nih dok, saya dengar kemarin Eka Hospital ini sudah berhasil mengoperasi dalam kurun waktu 8 bulan ini ada 1.000 operasi yang dilakukan oleh Eka Hospital, dan diantaranya itu ada 100 operasi menggunakan robot navigasi. Pencapaian yang luar biasa sekali. Nah, bisa diceritakan nggak nih dok, bagaimana cara kerja robot navigasi ini? Kemudian apa keunggulan dari robot navigasi ini? Mungkin dari panitia juga boleh dibantu ya untuk diputar videonya. Oke, boleh sambil dijelaskan ya dok ya. Nanti saya coba menjawab ya. Di video ini kita lihat, di sini adalah kita pertama mendapatkan gambar CT scan pasien. Kemudian kita menentukan di mana kita akan melakukan operasi, kita akan meletakkan situ. Nah,
gambaran ini bisa kita lihat dari segala arah, secara 3 dimensi, dari samping, dari atas, dari bawah, kemudian dari melintang. Sesudah kita rencanakan, maka kita akan upload ke robot, dan robot ini punya tangan. Tangan ini nanti akan bergerak mengikuti perencanaan yang sudah kita buat di sebelumnya. Nah, ini contoh punggung pasien, ini manekin ya. Jadi sesudah kita planning, maka tangan ini akan bergerak mengarahkan kita. Jadi dokternya itu bisa memasang skrup ini tanpa perlu berpikir banyak lagi. Takut, oh kalau saya terlalu ke tengah, saya bisa menabrak syaraf sehingga pasiennya bisa lumpuh. Nah, dengan adanya teknologi ini, maka kita bisa memasukkan skrup secara real time, kita bisa pantau dengan navigasi ini. Masuknya pakai dibantu tangan robot, selama jalan kita pantau dengan navigasi. Jadi navigasi ini semacam pengaman pada saat tangan robot itu bekerja. Makanya disebut, ini robot navigasi pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, ini contoh kita masukin skrupnya. Bisa sambil kita lihat di monitor. Ini sayang monitornya nggak kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini contoh skrup yang kita masukin. Sambil kita masukin, sampai di tempat yang kita inginkan itu akan terlihat. Gitu. Mungkin secara singkat begitu. Mau ditambahin? Ya, jadi namanya kan robotic assisted spine surgery. Jadi si tangan robot ini hanya bersifat asisten gitu ya. Jadi yang menentukan trajektori skrunya, kedalaman skrunya, ukuran dan sebagainya tetap kita. Kita planning dulu, pre-op planning, kita masukkan ke sistem robot. Nah, pada saat operasi, tangannya itu sebagai asisten kita menunjukkan kalau kita memasang skru misalnya di lumbal 5 kanan, kita pencet, nanti dia datang gitu. Kalau selama ini kan tanpa robot, kita dengan landmarknya itu adalah anatomi-anatomi dari pasien itu tersebut. Dan dengan pengalaman memasang skru, lama-lama kita bisa. Tapi tetap ada miss-nya sebagai manusia. Nah, kalau robot ini 99% lebih itu akurasinya terjamin dia. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Jadi robot navigasi ini akurasinya bisa mencapai 99%. Jadi kalau misalnya nanti kalian ingin bertanya tentang skoliosis dan juga spine, tetap ikuti talk show kita ya. Kemudian kalau tadi saya sudah bertanya dengan 2 dokter nih. Nah, sekarang saya mau ngobrol dulu dengan Dokter Pedi mengenai skoliosis. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya, Dokter Harman ya. Oke, Dokter Pedi. Mungkin masih banyak nih masyarakat yang awam banget tentang skoliosis nih, Dok. Mungkin bisa dokter jelaskan secara singkat untuk kami di sini, skoliosis itu seperti apa sih, Dok? Oke, jadi skoliosis itu adalah suatu kelainan bentuk tulang belakang. Kita semua kan punya tulang belakang. Tulang belakang itu tulang yang berjalan dari dasar tengkorak sampai ke tulang ekor. Itu dia sebagai penyangga tubuh kita. Nah, pada orang yang normal, tulang belakang itu bentuknya lurus. Dari atas ke bawah itu lurus. Nah, pada kasus skoliosis, tulang ini tumbuhnya melengkung. Dia bisa melengkung satu kurva seperti huruf C, bisa juga seperti huruf S, atau bisa juga ada 3 kelengkungannya. Nah, kelengkungan itu hanya terjadi ke samping, tapi bisa juga terjadi ke depan, bisa juga ada utaranya. Jadi kalau kelainan bentuk seperti itu yang 3 dimensi pada tulang belakang, kita sebut sebagai skoliosis. Oke, terima kasih Dok. Kemudian kita lanjut lagi ya. Faktor apa aja sih Dok yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena skoliosis? Sebenarnya skoliosis itu kan hanya istilah itu. Nah, penyebabnya sendiri ada macam-macam, tergantung dari jenis skoliosis. Tapi dari semua itu, yang paling sering kita temukan adalah skoliosis tipenya idiopatik. Idiopatik itu penyebab pastinya kita tidak tahu, tetapi ketika tulang itu tumbuh, dia tumbuhnya. Dan skoliosis ini terutama ditemukan pada anak remaja perempuan. Antara usia 10-13 tahun, itu banyak sekali remaja perempuan yang mengalami skoliosis. Oke, jadi remaja perempuan ini lebih rentan terkena skoliosis dibanding laki-laki. Untuk kasus idiopatik skoliosis remaja iya. Dok, katanya kalau misalnya kita bawa tas berat, itu bisa menyebabkan skoliosis, berarti cuma hanya mitos ya, Dok? Tadi kan skoliosis ada banyak tipenya. Ada satu skoliosis yang tipenya skoliosis postural. Nah, skoliosis postural itu artinya skoliosis yang terjadi karena postur yang salah. Nah, misalnya membawa tas berat, kemudian suka duduk miring.
Nah, itu bisa mengakibatkan skoliosis postural. Nah, tapi skoliosis postural ini bukan skoliosis yang beneran kelainan tulang belakang. Itu hanya karena posisi. Sehingga kalau posisinya diperbaiki, skoliosisnya itu akan hilang. Beda sama skoliosis yang selama ini kita sebut skoliosis yang perlu kita obatin khusus. Skoliosis yang merupakan suatu kelainan bentuk dari tulang belakang. Oke, kalau tadi kita sudah tanya tentang faktornya, sekarang kita mau tanya nih dok, tentang gejala yang paling umum di penyakit skoliosis. Nah, tadi kan kalau tulang belakang normal itu kan tubuhnya lurus nih dari atas ke bawah. Kalau pada orang skoliosis tulangnya melengkung, maka tanda yang paling gampang dikenalin adalah asimetri. Jadi tubuh sisi kiri sama sisi kanan itu tidak simetris. Itu bisa kita nilai dari banyak tempat. Satu, dari bahu. Kita bisa lihat dari bahunya. Bahu kiri sama bahu kanan nggak sama tinggi. Nah, mungkin ada skoliosis. Kita lihat panggulnya. Panggul kiri, panggul kanan nggak sama tinggi, mungkin skoliosis. Kalau misalnya kita lihat tangannya, jarak dari siku ke tubuh, kiri kanan tidak sama, itu kita curigai skoliosis. Kemudian kalau misalnya pasiennya buka baju, kadang kita bisa lihat lipatan kulitnya, kiri kanan tidak sama. Cara paling gampang sebenarnya adalah kita minta seseorang yang tidak curigai skoliosis untuk membungkuk. Skoliosis. Kita minta, ketika dia dan kita lihat dari belakang punggungnya, antara sisi kiri dan sisi kanan tidak sama tinggi, maka itu kemungkinan besar suatu skoliosis. Kalau udah ketemu 2 atau 3 tanda begitu, sebaiknya dokter ortopedi bagian tulang belakang. Oke, jadi untuk gejalanya sendiri itu bisa diperiksa sendiri ya dok ya, dengan cara membungkuk yang paling. Nah, kemudian untuk tingkat keparahan seperti apa nih dok yang mengharuskan seorang pasien itu untuk melakukan operasi skoliosis? Untuk skoliosis sendiri, tingkat keparahan itu kan kita ukur dari ronsen. Kita nyatakan dengan sudut kop. Nah, sudut kop itu berarti setiap orang beda-beda. Kalau dia 0 sampai 30 derajat, itu biasanya kita nggak operasi. Kita cuma sarankan untuk exercise, latihan, melatih otot supaya fit, supaya kuat, supaya lentur. Nah, kalau sudutnya 30 sampai 45 derajat, biasanya kita anjurkan untuk menggunakan brace, menggunakan korset khusus untuk nahan tulang belakangnya. Kemudian kalau sudutnya di 45 derajat, itu biasanya kita sarankan untuk operasi. Gitu. Jadi tergantung kepada sudutnya. Oke, jadi tergantung sudut. Nah, tadi kan kita udah menjelaskan sedikit tentang robot navigasi. Kalau misalnya operasi yang secara manual dengan operasi menggunakan robot, nah ini bisa dijelaskan nggak? Keunggulannya itu gimana sih kalau pakai robot dengan manual? Skoliosis itu adalah salah satu kelainan tulang belakang yang operasinya itu paling susah. Jadi karena pada skoliosis, tulang belakang yang harus kita bentuknya kadang sudah sekali. Kalau pada skoliosis yang ringan, 45 derajat, 60 derajat mungkin nggak masalah. Tapi kalau skoliosisnya sudah berat, 100 derajat, 120 derajat, itu kadang bentuk tulangnya itu udah bisa kita kenalin lagi. Ya udah hampir-hampir nggak mungkin kita sebagai dokter bedah yang biasa nangani tulang, tapi ketika kita lihat tulangnya udah nggak berbentuk lagi, kita akan sangat susah menentukan di mana kita mesti masang pen. Nah, dengan menggunakan teknologi robot navigasi ini, maka kita bisa di-guide dari kata teman-teman. Robot ini bertindak sebagai asisten yang mengarahkan kita. Nih dok, pasangnya di sini, arahnya begini, miringnya begini. Gitu. Nah, kita tinggal ikut. Itu keuntungan pertama. Jadi untuk kasus-kasus yang kompleks, robot ini udah deh. Kasus-kasus yang kita jadi bisa kita bisa. Kemudian yang kedua, dengan adanya teknologi robot ini, itu safety-nya sangat tinggi. Safety robot ini klaim mencapai 99,9%. Kita jadi bisa mengerjakan. Kalau kita melakukan operasi secara manual, kita freehand, pasang sendiri, itu bahkan di tangan seorang expert yang ahli skoliosis level dunia, itu dikatakan misplacement screw itu mencapai 20%. 5 sampai 20% itu screw akan meleset. Gitu. Nah, kalau melesetnya cuma sedikit, mungkin nggak masalah. Tapi kalau melesetnya banyak ke tengah, dan di tengah-tengah itu ada sarafnya ke tusuk sama screw-nya, maka pasiennya akan jadi lumpuh. Itu yang kedua, alasan keamanan. Kemudian yang ketiga itu dengan adanya teknologi robot ini, maka saat ini kita bisa mengerjakan operasi secara minimal pasien. Kalau operasi
itu kan operasi gede. Jadi kita akan buka kadang leher bawah kita akan buka sampai ke panggul. Kemudian dengan buka sudah gede, jalan itu banyak. Kemudian pemulihannya juga lama. Dengan teknologi robotik ini kita bisa melakukan cara minimalisasi. Jadi lukanya nggak kita buka gede-gede banget lagi, ototnya nggak kita singkirkan, kita bisa memasang skrup tanpa kita harus melihat tulangnya. Kalau ini kan kita mesti buka semuanya, singkirkan sampai tulangnya jelas, kita baru bisa pasang. Kalau dengan teknologi robotik ini, maka kita nggak perlu lagi lihat tulangnya langsung, kita bisa pasang. Sehingga perdarahannya menjadi minimal, bahkan ada pasien yang bisa kita operasi tanpa transfusi saat ini. Kemudian juga pemulihannya jauh lebih cepat. Biasanya lama tinggal di rumah sakit yang tadinya 5 hari sampai seminggu pasca operasi baru bisa pulang. Dengan teknologi robotik kita bisa pulangkan pasien di hari ketiga pasca operasi. Pasien yang tadinya baru keempat dengan teknologi robotik ini, hari ini operasi besok sudah kita latih untuk jalan. Jadi jauh lebih cepat pemulihannya. Gitu. Tapi ada fakta lucu nih kan. Kalau misalnya dulu ya kita operasi zaman bukan robotik nih. Let's say 60 derajat. Misalnya saya sama dia kerjain kanan kiri, mungkin 1,5 jam kita bisa kelar ya, 1,5 jam. Waktu kita pakai robot, pertama kali bisa sampai berapa jam gitu, 7 jam, 8 jam. Nah, jadi memang dengan adanya robot ini waktu operasi pasti lebih lama. Namun kesini kita udah melakukan 40 berapa skoliosis? 45-50 skoliosis dengan robotik. Nah, waktunya untuk mengerti tapi yang seperti disebutkan tadi, kadang kalanya pernah ada suatu kasus itu skoliosis sudah dikerjakan sama rekan sejawat lainnya beberapa kali sampai akhirnya terbentuk namanya fusion mesh. Fusion mesh itu tulangnya tumbuh semuanya. Jadi bayangkan kalau kita mau nancep skru ke pedicle, landmark anatomi normalnya nggak tahu di mana lagi. Nah, di situ kita merasa kelebihan bantuan dari robot itu kita nggak perlu pusing. Kita ya udah di situ kata robot kita percaya dan ternyata memang semuanya masuk. Jadi untuk kasus-kasus sulit sangat membantu si robot. Oke, jadi robot navigasi bagus banget untuk membantu kegiatan selama operasi ya dok ya, karena safety-nya itu juga lebih aman dan juga durasi untuk operasi sendiri lebih cepat dibanding dengan durasinya manual. Untuk pengunjung apabila ingin melakukan operasi skoliosis di Eko Hospital itu nanti kalau misalnya kalian ingin mendapatkan informasi lebih bisa bertanya di talk show ini atau nanti juga bisa tanya ke Eko Hospital yang ada di depan Bull NB. Oke, jadi kita lanjut lagi ya dok. Apakah penyakit skoliosis ini dapat disembuhkan tanpa operasi atau memang harus dioperasi dok? Tadi saya sudah sebutkan, jadi tergantung kepada beratnya skoliosis. Kalau skoliosis ringan di bawah 30 derajat itu nggak perlu operasi. 30 sampai 45 derajat kita pakai impres, kita tahan bengkok, itu perlu operasi. Jadi sangat penting untuk kita kenali dari dini, kita tangkap skoliosis ini sejak awal sebelum skoliosis ini sudutnya menjadi berat. Kalau udah berat ya nggak ada pilihan, mau nggak mau kita mesti operasi. Semakin berat indikasi operasi semakin kuat, resikonya juga semakin tinggi. Gitu. Nah kalau udah ini sudutnya udah tinggi ya udah deh, jangan ini deh, jangan kerjain lagi deh kalau nggak pakai robot ya kalau sudutnya udah berat banget. Baiknya skoliosis ini memang sudah dideteksi dari dini ya dok ya. Nah kemudian nih dok, kalau misalnya pasiennya sudah lanjut usia nih dok, bagaimana cara kita menangani ini? Apakah bisa pakai robot juga atau gimana dok? Jadi skoliosis bisa terjadi juga pada orang tua yang kita sebut sebagai skoliosis de novo. Jadi seiring dengan usia, tulang yang tadinya lurus ketika dia muda, ketika dia remaja, karena proses degenerasi dia menjadi miring. Nah, pada kasus-kasus degeneratif skoliosis, maka robot ini sangat istimewa. Jadi gini, pada saat kita memasang skru pada skoliosis yang usia tua, yang kita takutkan adalah tulang yang keropos. Jadi kalau placement skru kita, penempatan skru kita nggak perfect sekali, maka resiko untuk cabut itu sangat gede. Nah, tapi dengan adanya robot ini, maka kita bisa memasang dengan sangat precise. Kita bisa menembak ke tempat yang tulangnya masih keras. Gitu. Nah itu kalau kita nggak pakai robot, rasanya akan susah kita lakukan hal itu. Sama klarifikasi, jadi penggunaan robotik
dosis. Jadi dan dosis anak-anak. Jadi pada prinsipnya pemasangan pen atau implan di tulang belakang itu bisa kita lakukan dengan bantuan robot, baik di leher, di punggung, di pinggang, di lumbal, dari depan, dari samping. Semua untuk pemasangan implan pada tulang belakang itu bisa kita gunakan robotik. Jadi bukan hanya untuk memasang skru. Jadi kalau tadi kita lihat tangannya robotnya seperti ini, kesannya hanya untuk mengarahkan kita memasangkan skru. Tapi sebenarnya kepala tangannya robot ini ada kita ganti. Nah, ketika kita ganti maka fungsinya akan berubah. Kita bisa memasukkan kis, kita bisa melakukan fusi, kita bisa melakukan pemotongan tulang, osteotomi itu juga bantuan robot ini. Jadi tidak serta-merta hanya untuk pemasangan skru. Jadi hampir semua kasus tulang belakang yang memerlukan prosedur tulang, memerlukan prosedur implan itu robot ini bisa membantu gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kegunaan robot navigasi ini ada banyak sekali, tidak hanya untuk sport saja, tapi juga saya dok ya. Oke, tadi kita sudah dengan dokter Peggy. Terima kasih ya dok penjelasannya. Nah, kita kembali lagi nih ke dokter Harman. Kalau saya dengar-dengar bocorannya dokter Harman ini banyak banget ya fansnya ya. Waduh, coba dok disapa dulu dok. Ini jauh-jauh ke Kota Kasablanka dok. Mana fansnya? Aduh, jangan dia dah. Ini dokter Harman banyak banget fansnya nih, banyak banget yang udah bilang kayak gitu. Oke, ini udah ya fansnya, sabar dulu ya. Kita tanya dulu sama dokter Harman. Oke, dok, bagaimana nih dengan HNP? Orang kan biasa sebut tuh dengan saraf kejepit ya dok ya. Sebenarnya penyakit HNP ini gimana sih dok? Ya, jadi HNP itu kan herniated nucleus pulposus. Jadi nucleus pulposus itu inti dari bantalan sendi. Herniated itu nonjol keluar. Jadi inti dari bantalan sendinya itu nonjol. Nah, bantalan sendi ada di mana? Ada di beragam tempat. Ada di servikal, atau leher, di torakal, atau punggung, atau di lumbal, atau di pinggang. Itulah istilah. Jadi ya, HNP bisa terjadi di mana aja, di servikal, torakal, maupun lumbal. Namun yang paling sering terjadi insidensi adalah di bagian lumbal. Ya, HNP di bagian lumbal itu paling sering, diikuti dengan HNP di bagian servikal. Lalu yang paling jarang, namun ada juga adalah HNP di bagian torakal atau punggung. Seperti itu. Nah, jadi tapi saya selalu pasien-pasien HNP saya tuh selalu saya dapatkan mispersepsi terhadap apa yang dikatakan HNP. Jadi orang datang dengan nyeri pinggang, biasanya itu langsung dibilang itu saraf kejepit atau HNP. Biasanya pasien masyarakat awam. Padahal kalau dinamakan saraf yang terjepit, ya jadi dia harus memberikan gejala saraf yang terjepit. Apa? Jadi saraf kan ada komponen sensorik, rasa, motorik, gerak, atau otonom. Jadi kalau saraf yang terjepit harus memberikan gejala seperti itu, tergantung letak jepitannya di mana. Biasanya paling sering kita ambil contoh di bagian lumbal atau pinggang. Nah, gejalanya yang paling pertama terjadi biasanya nyeri menjalar dari pantat ke bawah, bisa ke betis, bisa ke telapak kaki, bisa ke jempol. Kalau dibiarkan lebih lama ada kelemahan otot-otot kaki. Biarkan lebih lama lagi, jepitannya besar sekali, gangguan otonom, buang air kecil atau buang air besar. Jadi kalau cuman nyeri pinggang saja itu belum tentu saraf terjepit. Jadi banyak sekali yang masih berspekulasi yang salah ya dok ya tentang penyakit HNP ini. Nah kalau misalnya faktor risiko dari HNP ini sendiri itu gimana sih dok? Dan biasanya itu penyebabnya apa? Kalau saya selalu bilang, kalau kita bicara tentang faktor risiko, ada yang faktor risiko tidak bisa dirubah, ada yang risiko lah gitu loh, ada yang bisa dirubah. Faktor risiko yang nggak bisa dirubah misalnya genetik, laki-laki itu paling bisa kena HNP daripada wanita. Tinggi badan, semakin dia tinggi, semakin beresiko kena HNP. Itu faktor-faktor yang nggak bisa dirubah lah. Tapi ada yang bisa dirubah, seperti apa? Obesitas. Dengan adanya obesitas, meningkatkan tekanan di bagian pinggang akan lebih berisiko untuk meningkatkan terjadinya HNP. Faktor kerja, duduk lama, terjadi bagian yang getaran, atau vibration, bungkuk angkat-angkat seperti itu. Jadi ada beberapa faktor resiko yang nggak bisa dirubah, ada yang sebenarnya bisa dirubah.
Jadi faktornya itu juga tergantung dari sendiri ya dok ya. Berapa bahaya nih dok bila seseorang tidak berkonsultasi dan juga mengobati HNP? Oke, jadi tergantung HNP-nya di mana. Kita ambil contoh yang paling sering HNP lumbal deh. HNP lumbal tuh kadang-kadang pasti saya jumpai itu orang bilang hati-hati nanti kalau dibiarkan HNP lumbalnya nanti lumpuh, badan, nggak bisa jalan seperti itu. Apakah itu benar ya kan? Jadi kalau kita lihat di bagian lumbal itu paling sering kan di seberat apapun tumbuhan setengah para mungkin seberat apapun kalau HNP-nya di bagian lumbal ya, jadi nggak mungkin. Yang bisa mengakibatkan kelumpuhan bisa, tapi tampaknya drop foot, kalau HNP-nya di torakal baru bisa menyebabkan badan. Kalau HNP-nya di servikal bisa mengakibatkan kelumpuhan satu badan. Jadi itu yang paling sering mispersepsi. Nanti dibiarkan bisa lumpuh loh HNP, tergantung HNP-nya di mana. Kalau di bagian lumbal nggak mungkin lumpuh setengah badan. Demikian juga dengan kata-kata operasi. Biasanya itu orang takut operasi karena masih mengasumsi bahwa operasi-operasi di bagian HNP lumbal itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, mungkin kelumpuhan setengah badan ya, setengah badan nggak bisa jalan tuh mungkin jadi persepsi orang-orang. Namun sudah beredar luas di masyarakat, jadi ya bantulah kita stop hoax. Kalau saya bilang itu hoax ya. Kalau HNP di bagian lumbal itu nggak mungkin badan. Kita tuh balik HNP ini yang pasien tuh udah ketakutan duluan ya dok ya, sebelum mau operasi udah mikir habis ini ujung-ujung nggak jadi operasi gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Nah, kalau misalnya HNP ini dok, kita sembuh total nggak nih kalau kita melakukan operasi? Kemudian untuk benefitnya sendiri nih dok, tadi kan operasi itu bisa secara manual dan juga bisa pakai dengan robot nih dok. Mungkin bisa dipaparkan keunggulan apabila menggunakan robot ini seperti apa? Oke, jadi kalau kita bicara treatment, kita selalu menggunakan konservatif treatment, artinya tanpa intervensi ataupun itu. Karena kenapa? Karena kejadian HNP itu chance sembuhnya tanpa operasi itu besar. Bisa sampai 70% menggunakan HNP itu bisa sembuh tanpa operasi. Namun ada kalanya sudah dilakukan maksimal konservatif treatment kurang lebih 8 sampai 12 minggu sakit. Itu baru kita pertimbangkan untuk solusi surgery. Nah, kalau kasus-kasus HNP biasanya itu kita tidak memerlukan pemasangan implan atau instrumentasi. Jadi kasus-kasus HNP itu jarang dilakukan tindakan robotik. Kita banyak melakukan tindakan namanya endoskopi atau yang kelihatan kecil minimal invasif. Namun ada kalanya kasus-kasus HNP itu perlu dilakukan pemasangan implan, terutama misalnya HNP-nya let's say dia udah recurrent berulang kali dan disertai dengan back pain, atau misalnya dia HNP disertai dengan pergeseran tulang belakang atau unstable. Pada kasus-kasus seperti itu baru kita melakukan pemasangan implan. Nah, pemasangan implan itu jika dilakukan dengan robot yang tadinya misalnya seratannya besar, kita seperti kata dokter Pedi tadi bilang, tusuk aja dari luar, pennya dari kulit langsung tusuk. Jadi kita tidak perlu lagi seratan yang besar. Kenapa? Karena misalnya kita seratan besar ototnya dirobek, ada namanya musculus muscle itu dirobek, itu akan mengganggu kestabilan tulang belakang. Healingnya nggak bagus. Ya, itu yang menyebabkan chronic back pain, habis operasi masih nyeri juga. Nah, waktu rawat lama sekali setelah pemasangan implan. Nah, kalau misalnya dengan robot kita lakukan pemasangan invasi dari luar, cepat sekali. Ototnya nggak ada yang dirobek, post-op pain score-nya minimal, 2 hari bisa pulang dengan pemasangan implan pun. Jadi dengan penggunaan robot ini penyakit HNP itu juga bisa operasinya lebih cepat sembuh. Jadi luar biasa sekali kegunaan dari robot navigasi ini. Nah, oke. Kalau misalnya tadi kan kita udah bahas tentang HNP nih dok. Sebenarnya ada nggak sih dok cara mencegah penyakit HNP ini sendiri? Ya, ada. Jadi kalau misalnya kita bicara HNP, kita ambil contoh yang lumbal aja ya. Jadi intinya
Kalau misalnya untuk mencegah terjadinya HIV, kita perlu namanya core muscle yang kuat ya. Itu otot perut, pinggang bawah, pinggang atas itu kita harus kuat. Dengan adanya core muscle yang kuat, itu akan membantu load dari tulang beban itu sendiri. Jadi beban itu semuanya ke tulang sendiri. Kalau misalnya kita punya core muscle yang weak, bebannya bisa ditanggung bantalan sendiri lebih besar. Yang kedua, habit. Habit itu yang paling sering adalah duduk lama, kadang-kadang kita office work atau WFH itu duduk 4 jam, 5 jam, lupa berdiri. Jadi biasakan sekitar 45 menit, 1 jam sekali kita berdiri sebentar. Unloading dari beban di bantalan sendi itu. Dan yang kedua tetap adalah olahraga. Jadi overweight. Ya, overweight akan menimbulkan resiko, sebisa mungkin kita jaga badan kita di Penting banget nih pesan dari Dokter Harman tadi. Apalagi kalau misalnya kita lagi WFH kayak gini ya, sering banget duduk. Nah itu usahain juga supaya kita itu tetap ada berdirinya ya dok ya. Jadi nggak berjam-jam tuh duduk karena juga bisa menyebabkan HNP. Oke, karena tadi saya udah tanya sendiri dengan Dokter Pedi, kemudian udah tanya sendiri dengan Dokter Harman. Nah saya sekarang ingin kembali lagi bertanya dengan dua dokter ini ya. Oke, apa benar nih dokter? Keberhasilan untuk operasi skoliosis dan HNP ini mencapai 100%. Mungkin kasus-kasus yang sudah berlaku di Dokter Harman dulu atau Dokter Pedi dulu? Kalau saya sih nggak berani menjawab iya, karena kita nih nggak boleh takabur nih. 100% itu artinya nggak ada miss sama sekali nih, gitu. Nah, tapi dengan menggunakan robot ini, kita udah evaluasi skrup-skrup yang kita pasang, operasi-operasi yang kita kerjakan, tingkatnya itu mencapai 99% lebih, gitu. Memang ada sedikit, kadang ada sedikit yang tidak sesuai dengan ini, tapi itu banyak faktor yang mempengaruhi, gitu. Jadi kalau ditanya 100%, saya bilang enggak. Tapi kalau 99% sesuai dengan ini, ketika kita beli robot ini, dia 99,9%. Itu ya, pasang pedicle screw itu udah mungkin jutaan kali ya, kita pasang pedicle screw secara freehand ya. Sampai di mana kita tuh pede banget gitu. Pede banget kita masang screw. Aduh, pasang screw di lumbal mah ibaratnya merem aja kita masuk ya. Tapi setelah adanya robot ini, kita lakukan evaluasi terhadap pemasangan yang pen-pen kita yang kita lakukan dulu ya dibandingkan dengan robot. Ternyata memang seperti kata Pedi tadi, bahwa sejago apapun surgeon ada misplacement screw tuh 20% lah. Jadi memang ternyata memang kita banyak missnya juga. Yang dulunya kita kira bagus ya, Jadi kita jadi bertanya-tanya nih sih. Kita jadi kalau mau jujur ya, menyambung cerita Harman tadi, ketika robot itu datang dan kita lihat kerjanya robot yang sedemikian detailnya, kita nih jadi krisis percaya diri. Kalau disuruh operasi tanpa robot, kita nih jadi aduh, gimana nih gitu. iya. Jadi apalagi pada kasus skoliosis yang pasiennya anaknya kecil, bentuk tulangnya udah nggak beraturan, waduh. Iya. Waktu itu kita takut loh, jujur kita takut. Bahkan Dr. Lutfi, kepala Gatam Institute ini yang udah pengalaman sekian puluh tahun, ketika melihat kerja robot ini, Dr. Lutfi juga bilang, gila selama ini kok pasang kemana nih skrupnya? Jadi emang ya betul, itu satu. Yang kedua, kalau kita evaluasi ya dengan placement screw yang precise gitu, degree of correction atau power of correction-nya akan meningkat ya. Jadi kalau koreksi-koreksi skoliosis yang dengan robotik bisa mencapai 80-an% ya dari kurva sebelumnya ya. 80, let's say misalnya kurvanya 50 derajat bisa kita koreksi menjadi 10 atau di bawah 10 derajat. Jadi power of correction dengan placement screw yang perfect itu memang sangat mendukung. Jadi power correction-nya kita bisa 80-90%. Kalau dulu mungkin power correction-nya 60-70%, dengan adanya robot kita meningkat jauh.
Luar biasa banget ya, robotnya aja bisa bikin dokter yang udah spesialis bertahun-tahun jadi gugup mau operasi kalau nggak pakai robot gitu kan. Nah, jadi ini robotnya memang sangat membantu sekali ketika operasi. Nah, mungkin ini yang saya paling penasaran ya dok ya, tapi tadi sih mungkin udah ada dokter singgung-singgung nih. Sebenarnya tuh bisa beda waktu operasi antara manual sama pakai robot itu bisa bedanya tuh sampai berapa jam gitu dok? Ya kalau misalnya gini, jadi kita ambil non-skoliosis deh ya. Non-skoliosis kayak misalnya yang kasus yang sering kita kerjakan adalah fusi atau pemasangan implan satu level lumba lah misalnya. Nah, waktu pengerjaannya pasti lebih lama. Pasti lebih lama, kenapa? Karena kita perlu menginput data yang arah trajektori skrunya itu ke robot ya. Kalau kita mau pasang dari luar, dari kulit kan nggak mungkin kita harus ada bantuan. Bisa dengan robot atau namanya SIAM. SIAM itu kayak fluoroskopi, kayak X-ray ya. Nah dulu kita pakai X-ray, kita pakai fluoroskopi, sekarang kita pakai robot. Waktunya lebih lama, karena kita perlu waktu sekitar setengah jam untuk menginput. Tapi setelah terinput, kerjanya lebih cepat. Satu itu. Yang kedua, radiasi. Nah radiasi ini, paparan radiasi terhadap kita, dengan adanya robot ini jauh berkurang atau bahkan tidak ada. Itu yang bagi surgeonnya ya, bagi surgeonnya itu sangat safe. Karena kenapa? Kita tahulah bahaya radiasi untuk long run-nya jika kita terpapar terus bisa menjadi cancer, bisa menjadi apapun yang bahaya-bahaya. Dengan adanya robot ini kita sangat mengurangi paparan radiasi. Itu yang sangat kita syukuri bahwa sekarang kerja-kerja spine kita jauh dari radiasi. Mungkin saya tambahin sedikit ya, kenapa menggunakan robot lebih lama daripada operasi biasa? Sebenarnya sih sudah ada studi yang dilakukan di United States, itu dikatakan bahwa untuk operasi yang skoliosis, yang operasi yang pemasangan skrupnya banyak, itu sebenarnya lebih cepat menggunakan robot daripada dibandingkan manusia. Gitu. Nah, tapi di kita, di Eka Hospital ini hasilnya agak sedikit berbeda. Karena kalau di Eka Hospital, walaupun kita tidak menggunakan robot, selama ini kalau kita operasi yang namanya operasi spine, operasi skoliosis apalagi, itu kita selalu menggunakan double surgeon. Jadi untuk penanganan skoliosis itu tidak pernah ditangani hanya oleh satu spine surgeon. Itu biasanya 2, kadang 3, kadang kita berempat gitu. Nah, satu sebagai kaptennya. Nah, ketika kita berdua, maka pemasangan skrup itu bisa kita lakukan dari 2 sisi sekaligus. Ada yang ngerjakan dari kanan atas, ada yang ngerjain dari kiri bawah. Ke atas, ke bawah. Jadi ibaratnya nih tangannya ada 2, sementara robot ini tangannya cuma 1. Gitu. 4 dong tangannya, Pet. 4 tangan kita. Tangan kita kadang sampai 4 gitu. Kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Jadi 8 ya, 4 surgeon ya. 8 dong, Dok. Kadang kita sampai 4 orang. Oh. Untuk kasus yang udah berat, yang operasinya panjang, lukanya gede, itu kita bisa 4 orang sekaligus kita turun. Jadi operasi yang dilakukan itu memang butuh satu tim gitu ya dok ya. Dan berarti robot ini tidak hanya membantu pasien saja untuk lebih menyembuhkan, tapi juga membantu para dokter agar tidak terkena radiasi ya dok ya. Oke. Membantu nggak kena radiasi dan membantu dokternya tidurnya tenang. Nyaman. Iya bener dok. Jadi nggak usah mikir-mikir susah. Kadang-kadang kita mau masang mana nih Pet arahnya gitu. Kadang-kadang stres kita. Tapi kalau ini nggak usah mikir. Kita dapat skoliosis yang susah ya, yang 100 derajat lebih. Kalau kita nggak pakai robot, malamnya nih kita tidurnya nggak nyaman. Oh. Waduh, besok nih operasinya kadang-kadang kalau dapat pasien nih. 100 derajat, lo aja Pet yang ngerjain nggak? Lo aja man. Jadi nah dengan adanya robot ini kita jauh lebih tenang. Gitu. Bikin dokter-dokternya malah lebih tenang gitu dibanding mereka operasi manual. Padahal udah bertahun-tahun juga ya dok ya. Sebelum ada robot navigasi kan sebelumnya memang operasi manual gitu. Harapan dokter dengan adanya robotnya navigasi yang ada di Eka Hospital nih dok. Apa sih harapannya? Kemudian kita kan juga sudah terpilih nih dok, Eka Hospital menjadi rumah sakit percontohan wisata medis. Nah mungkin dokter Harman dulu nih harapannya seperti apa dok? Oke, kalau kita harapannya tentu semangat awal kita itu dirikan Gatam Institute dengan Eka Hospital itu intinya satu, jangan sampai pasien-pasien itu ngapain sih ke luar negeri gitu loh. Apa sih yang dicari? Justru kalau untuk spine kita bisa bersaing lah, sangat bisa bersaing terhadap luar negeri terutama di Asia Tenggara. Jadi harapan saya ke pasien-pasien nggak perlu berobat ke luar negeri lah. Cukup berobat ke Eka Hospital aja. Ya boleh lanjut dari dokter Pedi juga saya mau dengar nih harapannya setelah ada robot navigasi ini seperti apa dok? Jadi gini,
misi utama kita yang kita emban dengan kita membentuk Gatam Institute ini sebenarnya satu. Kita pengen pasien-pasien kita, pasien-pasien di Indonesia itu tertangani dengan standar yang benar dan dengan ilmu yang paling mutakhir. Gitu. Jadi nggak cuma benar tapi modelnya model kuno gitu. Atau modelnya canggih banget tapi treatmentnya error gitu. Nah, itulah kenapa kita ada Gatam Institute ini. Kita mau menangani pasien itu secara terstandar, standardized dengan standar yang tertinggi dengan ilmu yang paling advance. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya saya dapat kasus, saya butuh operasi, itu akan kita assess dalam tim. Jadi semua tim akan melihat, jadi nggak ada lagi ceritanya, waduh, ini dokternya nakal nih, nggak indikasi operasi dioperasi, atau operasinya harus A, dikerjakannya B. Gitu. Nah, kita dalam tim ini kita berusaha membuat suatu treatment yang standar. Dan EK itu kan ada banyak. Jadi standar treatment itu tidak hanya berlaku di satu EK, tapi semua EK. Nah, harapan kita misi yang kita emban ini nantinya juga bisa menjadi terstandar di Indonesia. Jadi harapan kita adalah semua treatment di Indonesia itu dilakukan dengan standar yang paling benar, dengan ilmu yang paling advance gitu. Nah, itu harapan besar buat kita ya. Iya, jadi kalau saya lihat tuh kenapa sih pasien berobat ke dokter itu karena trust dia, karena percaya. Jadi dengan adanya teknologi dan safety, kita harapkan pasien bisa lebih trust ke kita. Seperti itu. Ya, karena masih banyak sekali pasien yang berpikir bahwa berobat ke luar negeri itu lebih aman gitu ya dok ya. Padahal di Indonesia sendiri udah bisa, bahkan kita punya robot satu-satunya yang hanya ada di Asia Tenggara gitu. Nah baik, semoga harapan para dokter ini bisa terwujud ya. Semoga pasien di Indonesia pun bisa berobat dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kalau dari tadi saya yang udah bertanya nih sama dokter, saya yakin pasti penonton yang ada di sini udah ada pertanyaan juga, atau dari tadi kita talk show denger kayak, aduh kayaknya saya ada punya pertanyaan nih yang saya pengen tanya sama dokter-dokter ganteng ini kan, atau jangan-jangan dari tadi malah udah salah fokus ngeliatin muka dokternya doang. Oke, jadi kalau misalnya ada pengunjung yang ingin berbincang langsung dengan dokter Harman atau juga dengan dokter Pedi, mungkin ada penasaran nih sama dokter-dokternya, dan juga buat penonton yang nonton kita talk show ini melalui live Instagram, boleh ajukan pertanyaannya ya. Oke. Silakan. Boleh perkenalan diri dulu ya Pak ya, nama dan juga asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam Pak. Nama saya Tajuddin Nur. Saya sebenarnya sudah mendaftar di Eka Hospital untuk penanganan saya tulang belakang ini. Saya dari Makassar. Ini tadi kalau saya dengar tadi penjelasan Bapak dokter ini, penyakit tulang belakang itu ada dua, HNP dengan skoliosis apa ya? Skoliosis. Skoliosis ya. Jadi ada perubahan, terjadi perubahan bentuk tulang belakang, dan barangkali istilah umum di masyarakat itu saraf terjepit. Nah, saya ini sudah lama ini dok, saya punya penyakit ya. Ada sekitar 20 tahunan ini. Ini kaki sebelah kiri itu nyeri dari bawah sampai ke pinggul di sini. Kemudian akhir-akhir ini kira-kira sekitar 3 tahun terakhir itu ditambah lagi dengan kesemutan keras pada kaki, awalnya kaki kiri, sekarang berpindah juga ke kaki kanan. Tadi saya datang ke sini beberapa kali, saya duduk dulu baru bisa tiba di sini. Nah, saya pernah diobservasi di MONI di Singapura. Itu tulang ini saya punya bahu kiri dan bahu kanan itu tidak sama tinggi. Katanya saya punya tulang belakang bengkok begini. Harusnya begini, terjadi begini. Waktu itu 3 tahun yang lalu. Saya mau dioperasi di sana, tapi itu tadi kekhawatiran bahwa kalau terjadi kegagalan, itu bisa lumpuh.
Nah, kalau saya dengar penjelasan dokter tadi, mudah-mudahan saya tidak kena double ini. Kena HMP, kena skoliosis juga. Itu bagaimana, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi ya betul, itu yang ada di benak saya juga. Kalau berdasarkan cerita Bapak, mungkin Bapak kena double ini Bapak. Kan soalnya bahunya miring, skoliosis. Ininya sarafnya kejepit, ya bisa stenosis. Kalau misal orang tua namanya stenosis. Jadi memang Bapak paket double tuh Bapak mungkin. Jadi tapi tenang aja Pak. Jadi kalau kita selalu berangkat itu mengobati pasien itu bukan imagingnya ya, bukan imagingnya. Keluhan Bapak apa? Nah, kalau misalnya keluhan Bapak hanya jepitan saraf gitu yang mengakibatkan Bapak namanya klaudikasi neurologis, Bapak jalan sebentar harus duduk, jalan sebentar harus duduk, jalan sebentar harus duduk, itu namanya neurologic claudication, itu jepitan saraf. Nah, kalau memang keluhannya dominan itu cukup dibebaskan jepitan sarafnya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak keluhannya ada back pain karena imbalance, coronal imbalance, sagittal imbalance, dan memenuhi kriteria untuk dikoreksi, baru kita pertimbangkan untuk koreksi skoliosisnya atau kemiringannya. Jadi tergantung keluhan Bapak yang dominan yang mana, itu yang kita tanganin. Jadi apa ya, yang namanya skoliosis de novo itu memang seringkali satu paket sama saraf terjepit. Saraf terjepit yang kita sebut kanal stenosis, yang jepitannya datang dari segala arah, bukan cuma karena HNP saja. Nah, saya setuju sama Dr. Harman, tidak semua skoliosis yang bengkok itu perlu kita luruskan. Kita harus menilai setiap individu itu berbeda. Nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan ronsen, pemeriksaan MRI untuk mengakses kondisi Bapak. Gitu. Nah, dari sana kita menentukan apakah kedua hal itu menjadi masalah buat Bapak sehingga harus kita selesaikan, atau hanya salah satu aja, salah satu yang menjadi masalah dan masalah itu yang akan kita selesaikan. Gitu. Oke. Itu Pak. Dan betul kan tadi yang saya bilang, pasien Nyun sewu ya Pak ya, takut lumpuh kan Bapak, berarti kan itu yang hampir setiap pasien tuh pasti mengutarakan seperti itu. Operasi-operasi pinggang takut lumpuh. Itulah yang saya utarakan tadi. Pertanyaan saya itu dokter, saya dengar tadi ada perubahan bentuk secampur derajat, itu diukur dari mana itu dok? Dari ronsen, top angle. Oh. Dari X-ray Pak. Oh iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Semoga dokternya sudah sangat menjawab ya. Tidak bisa lumpuh Pak. Itu mungkin hanya ketakutan saja yang beredar. Apabila operasi itu bisa menyebabkan lumpuh, padahal enggak ya dok ya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Dari pengunjung yang di Kota Kasablanka ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya boleh. Panitia boleh dibantu mic-nya? Angkat tangan aja nih mbaknya yang mana ya? Oke. Ini Dokter Harman ketawa nih, salah satu fansnya ya dok ya? Bukan, itu pasien saya. Oh ini pasien dokter, oke. Ini dokternya pasiennya sampai datang loh dok. Wah cinta banget sama dokternya ini sampai datang ke Kota Kasablanka. Gue bingung mau apa. Iya silakan ya. Mau tanya nih, jadi aku ada beberapa teman, jadi dulu sebelum operasi itu sempat tanya-tanya beberapa orang yang sudah melakukan operasi. Nah ada yang bilang, jangan deh, lu nge-gym aja terusin, nanti juga oke lagi nggak sakit gitu. Terus ada lagi bilang, ya udahlah lu aku puntur aja, bla 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 gitu kan. Sampai ada 2 orang yang sudah melakukan operasi, katanya masih nggak bener. Itu karena apa dok? Maksudnya masih ngerasa belum normal gitu. Itu karena apa dok? Ya oke, thank you. Namanya Nela namanya. Oke, makasih ya Mbak Mela udah datang jauh-jauh ke Kokas. Senang banget kita ke hospital. Pasiennya sampai datang ke sini loh cuma buat nanya Dokter Harman. Padahal pas konsultasi juga bisa tanya. Ayo dok, dijawab dok. Ya jadi memang seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita ambil contoh kasus saraf terjepit itu harus kita tangani konservatif terlebih dahulu, kecuali ada keadaan-keadaan emergency di bidang saraf terjepit itu, salah satunya misalnya cauda equina syndrome, itu udah ngompol, buang air besar, atau progresif neurologi defisit, itu ya harus kita tangani segera.
Kalau misalnya nggak ada itu, bisa kita tangani konservatif. Nah, tapi tetap harus kita kasih waktu. Konservatif itu biasanya 8-12 minggu. Nah, kalau misalnya 8-12 minggu sudah kita lakukan konservatif treatment yang adekuat tapi tidak ada perubahan, most likely dia akan permanen ya kayak gitu-gitu terus ya. Jadi pada saat itu baru kita pertimbangkan untuk melakukan operasi. Jadi benar, kalau misalnya ada yang bilang udah nge-gym aja, berenang aja, istirahat aja, selama tidak ada tanda-tanda emergency, go ahead. Tapi harus dikasih limit waktu. Jangan kalau pasien-pasien Indonesia tuh kadang-kadang 1 tahun, 2 tahun, kayak Bapak ini 20 tahun gitu kan. Itu ya, jadi ya most likely kalau udah lebih dari 3-6 bulan tuh ya kemungkinan perlu operasi. Dan yang kedua, kenapa pasien misalnya habis operasi itu tetap sakit? Jadi memang secara statistik ada yang namanya ya failed back surgery ya. Jadi memang namanya kita manusia pasti ada, walaupun jago pasti ada angka kegagalannya. Nah, tapi yang lebih sering pengalaman saya yang lebih sering terjadi kenapa habis operasi masih sakit adalah bahwa kita gagal menentukan source of pain-nya. Sumber nyerinya itu kita gagal menentukan secara tepat. Nah, jadi kadang-kadang makanya itu saya bilang kalau kita mengobati pasien itu tergantung keluhannya. Jangan berdasarkan MRI-nya. Kenapa? Kalau misalnya MRI, let's say pasien di atas 40 tahun lah, di MRI, di pinggang, di leher, 60% pasti ada yang nonjol. Apakah harus dioperasi? Tentu tidak. Jadi kita tergantung keluhannya. Nah, biasanya kadang-kadang ada yang gatel, nonjol-nonjol dikit gitu, dioperasi. Nah, itu yang biasanya menyebabkan habis operasi tetap sakit. Jadi menurut saya kita harus benar-benar jeli menentukan source of pain-nya untuk supaya operasi kita benar-benar sukses. Ada tambahan dari Dokter Pedi? Mungkin saya tambahin sedikit ya. Yang namanya saraf terjepit itu sakitnya luar biasa sebenarnya. Jadi kalau orang bilang, aduh kalau kamu saraf terjepit udah biarin aja, kamu berenang aja, nggak usah berobat, nggak usah ke dokter, nanti kalau ke dokter disuruh operasi. Itu orang yang nggak pernah merasakan saraf terjepit. Itu sakit gigi aja kalau kita nggak berobat, itu saraf kecil loh yang kena kalau sakit gigi. Itu setengah mati sakitnya. Apalagi kalau saraf gede, apalagi suatu HNP yang baru aja terjadi, itu sakitnya luar biasa gitu. Nah, benar tadi ketika ke dokter, jangan langsung berpikir bahwa oh kalau saya ke dokter, saya pasti disuruh operasi. Enggak. Kita selalu mulai dengan konservatif. Kecuali tanda emergensi yang tadi disebutkan, Cauda-Equina syndrome, ada lemah, ada baal, itu mungkin kita akan menyarankan untuk operasi gitu. Nah, terus satu lagi udah operasi masih sakit. Nah, itu yang tadi saya bilang. Kenapa kita ada Gatam Institute ini? Kita mau menetapkan standar pengobatan yang benar gitu. Jangan sakit A, tapi nggak berhasil diidentifikasi, dikira B, dioperasi B-nya, ya sakitnya nggak akan sembuh gitu. Nah itulah kenapa kita membentuk Gatam Institute ini, kenapa kita selalu diskusi dalam tim, mata yang melihat, otak yang berpikir itu nggak cuma satu orang. Kita ramai-ramai kita akan mengakses pasien ini supaya treatmentnya itu menjadi benar, diagnosanya benar, treatmentnya benar, standarnya tertinggi gitu. Baik, terima kasih ya Dok atas pertanyaannya, sudah menjawab ya Bu ya. Oke, terima kasih. Baik, karena kita masih ada waktu dan saya lihat juga antusias dari penonton ini banyak. Mungkin satu pertanyaan lagi nih, apakah ada pertanyaan dari media juga? Karena kan kita juga ada Instagram Live ya. Teman-teman dari media, apakah ada yang bertanya melalui Instagram Live? Atau dari penonton masih ada yang ingin bertanya kah? Biasanya si Nela tuh habis nanya ngasih manggis biasanya. Dia. Oh, berarti kita tunggu nih manggisnya ya Mbak ya. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu penonton nih biasanya. Saya mau bagiin gimmick buat 2 penonton yang bisa jawab pertanyaan dari saya. Gampang sih ini pertanyaannya ya. Coba yang pertama, di mana saja lokasi Eka Hospital? Yang paling cepat angkat tangan. Dok, gak ikutan ya dok ya, itu kan dokter udah praktek. Oke, boleh dibantu panitia mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Alfian. Selamat malam buat Pak Dokter dan pembawa acaranya. 4 rumah sakit. Iya Pak, lokasi Eka Hospital ada Eka di mana Hospital. saja? Pertama di Pekanbaru Riau, Bekasi, BSD Tangerang Selatan, sama
Cibubur Pak, Cibubur. Cibubur. Waduh, dibantu dokternya loh. Dokternya ini solid banget ya memang ya. Makasih loh dok. Iya bener ya Pak ya. Makasih ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Ini emang dokternya kocak banget. Hati-hati Pak, di belakang dipalakin nanti. Nanti di Bagi dua belakang ya, Pak. dimintain Bagi loh dua, Pak Pak. sama dokternya. Bagi 2. Satu pertanyaan lagi. Ini cepet-cepetan ya. Panitia juga tolong bantu liatin ya siapa yang pertama kali angkat tangan. Dokter Pedi dan Dokter Harman merupakan dokter konsultan. Ayo masa nggak tahu sih dok dari tadi? Ayo nih penontonnya dari tadi bengong nih kalau nggak tahu jawabannya. Dari tadi kita bahas hal itu loh. Berkali-kali dari tadi, dari awal talk show sampai sekarang. Bahas tulang Ayo. belakang ya, tulang belakang kan yang dibahas ya. Nggak tahu dok. Boleh Oke, jawab? boleh Pak dijawab. Spine. Bener Tulang ya dok? belakang. Betul, tulang Wah belakang. benar. Oke, saya mengundang 2 bapak tadi yang udah menjawab pertanyaan saya untuk maju ke depan. Dari panitia boleh dibantu ya pemberian gimmicknya. Kemudian kita juga mau sesi foto bersama nih dok. Boleh Pak maju aja ke atas panggung? Kita bagi 2 nih Pak, oke. Dari tim media, mari kita foto bersama dulu. Oke, thank you banget buat partisipasinya ya. Tidak terasa sudah 1 jam lebih, saya Yunita menemani Anda apabila ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan atau berkenalan nih dengan dokter-dokter kita, kalian bisa langsung mengunjungi booth Eka Hospital, lokasi booth kita ada di depan Pull and Bear. Akhir kata saya Yunita mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Salam sehat selalu, terima kasih banyak kepada Dokter Harmantia, Dokter Pedi, terima kasih semuanya.